dari lantai dasar Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center 107.7 FM, Radio JIC Suara Peradaban Islam Jakarta, cerdas menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mitra JIC, alhamdulillah senang sekali kesempatan ini saya Andi Umar hadir menyapa kembali mitra JIC semua yang saat ini sedang bergabung bersama kami. Baik Anda yang saat ini sedang menikmati siaran kami melalui FM 107.7 atau juga mitra yang saat ini berada di luar Jakarta yang menyimak kami melalui audio streaming di www.islamicstripcenter.or.id. Atau Anda yang saat ini bisa juga bergabung bersama kami melalui live Facebook Sambadar. Ya, silakan mitra bisa bergabung bersama kami, bisa menyimak siaran kami, bahkan Anda bisa berinteraktif bersama kami dan pertanyaan bisa Anda layangkan melalui WA kami di 087876047018. Nah, mitra JC, program yang kami maksud malam hari ini tentu saja seperti di pekan-pekan sebelumnya tentang QLM, Quality Life Management, dan tema yang sudah kita siapkan kesempatan ini adalah tentang bagaimana belajar menghormati orang lain. Nah, mitra JC, kita kaitkan dengan situasi saat ini. Barangkali boleh juga kita bilang dengan situasi saat ini yang tahun-tahun mungkin bagian kita tahun politik begitu kan ya, atau juga di penghujung tahun kita sedang ada kepentingan sendiri kita, keluarga kita atau komunitas kita, sehingga terkadang kita juga mengabaikan bagaimana batasan-batasan ini sudah tidak menghargai orang lain atau masih dalam bingkai penghormatan kepada orang lain. Satu yang wajar dan penting untuk kita kupas bersama di malam hari ini mitra JC, dan ini juga sekaligus bingkisan kita di tahun 2008 program QLM gitu ya, karena di pekan berikutnya kita sudah masuk di tahun 2019 tentunya ya. Nah, baik mitra JC, izinkan Andi untuk menyapa terlebih dahulu Pak Sambadar, motivator sekaligus pengasuh tetap program QLM, sebelum kita masuk diskusi tentang bagaimana belajar menghormati orang lain. Pak, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, kembali lagi kita menyapa mitra. Insyaallah terus. Kalau biasanya Pak Sambadar lebih banyak saat ini memberikan perkuliahan lewat online seperti itu. Iya, betul. Sampai hampir tiap malam ya Pak. Tiap malam di waktu-waktu yang bersamaan ini. Tapi alhamdulillah untuk kami semalam Jumat pekan ini bisa meluangkan waktu untuk Andi dan juga mitra JC Pak. Insyaallah, ya. Ya, bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah sangat baik sekali Kang Andi. Alhamdulillah. Semoga mitra dan juga pendengar serta yang mengikutinya juga dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya baik Pak Sam, sebelum kita masuk ke tema, barangkali Pak Sam silakan menyapa kita, menyapa mitra JC baik yang saat ini sedang mendengarkan siaran kita melalui audio streaming di www.islamicstripcenter.or.id, maupun juga Pak Sam ingin menyapa mitra yang saat ini sedang menyimak tetap dan setia di FM 107.7, atau juga mitra yang saat ini sedang live langsung di di live Facebook Sambadar. Silakan Pak Sam untuk menyapa kita. Terima kasih Kang Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassulillahi ala nikmatillah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya atas rahmatnya, limpahan hidayahnya, sehingga malam hari ini di penghujung tahun 2018 yang insya Allah sebentar lagi sudah masuk ke 2019, kami bisa bersilaturahim dengan mitra, dengan pendengar, juga dengan siapa saja yang sedang mengikuti melalui Facebooknya. Alhamdulillah di malam hari ini QLM di 2018 ini sudah 138 tema yang kita angkat. Dan malam hari ini mitra, kita akan membahas satu tema yang insya Allah merupakan tema yang kesehariannya ada, yaitu bagaimana belajar menghargai, menghormati orang lain. Ini perlu, mengapa? Barangkali saja di kota-kota besar seperti Jakarta ini, individualisme sudah menjadi satu
keyakinan pada diri sendiri bahwa saya harus seperti itu. Padahal semestinya tidak seperti itu. Sebab ada hikmah mengatakan orang luar biasa itu adalah orang yang mampu, orang yang melihat siapapun yang di depannya adalah orang istimewa. Ini sebagai catatan kita. Kalau kita sudah mengatakan demikian, maka tidak ada lagi kata istilah merendahkan orang lain dan tidak menghargai orang lain. Ini adalah awal dari mengapa kita harus menjadi orang yang menghargai orang lain. Sekali lagi saya katakan bahwa orang luar biasa itu senantiasa mengatakan bahwa siapapun yang ada di hadapan kita adalah orang istimewa. Catatan besar bagi kita jika kita memahami hal demikian. Kita tidak akan pernah mengatakan, emang lu siapa? Anda masih kecil, belum tahu apa-apa. Tidak pernah lagi mengatakan seperti itu. Sebab dalam diri kita akan mengatakan bahwa siapapun di hadapan kita adalah orang istimewa. Nah, ini yang seharusnya terus kita pegang sampai kapanpun. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang akunya ini tinggi sekali. Atau mengatakan bahwa ini loh aku. Anda itu gak ada apa-apanya dibanding aku. Nah, ini sekarang sudah harus dikikis habis. Sekalipun saya katakan tadi bahwa sifat-sifat egoisme, individualis itu berlaku di masyarakat umum, terutama di kota-kota besar. Namun semestinya sebagai orang yang beriman, orang yang baik, orang yang punya toleran tinggi, ya tidak seperti itu. Nah, ini nanti bahasanya Kang Andi. Okay. Jadi jangan sampai kita ini menjadi orang yang sekalipun hidup di kota besar menjadi orang yang individualism atau egoismenya sangat tinggi. Kita tetap akan menghalau, kita tetap akan mengatakan bahwa kita ini sebenarnya masyarakat yang harus bersosial, masyarakat yang harus berinteraksi dengan orang lain, dan kita butuh orang lain. Seandainya kita tidak butuh orang lain, bisa nggak kira-kira, bisa tidak kira-kira kita bisa berdiri seperti ini? Okay. Sangat tidak mungkin kan itu ya, karena guru butuh murid, penulis butuh pembaca. Nah, siaran radio seperti ini ya butuh juga orang yang mendengarkannya, orang yang mengikutinya kan, gitu. Jadi tetap kita ini berinteraksi sebagai manusia yang berinteraksi, maka satu hal kuncinya adalah hormati orang lain. Bagaimana Kang Andi? Apa dilanjut? Baik Pak Sampadar. Terima kasih sudah menyapa semua mitra yang saat ini sedang bergabung bersama kita. Izinkan Andi juga menyapa teman-teman yang saat ini sedang berjuang, mengingat di daerah Banten dan sekitarnya saat ini sedang ditimpa musibah Pak Sam di sepekan ini, dan teman-teman sedang bergerak untuk galang dana dan buat posko. Salam untuk teman-teman Iluna ya. Iluna. Ada Bang Baby Tunggar, apa kabarnya di malam hari ini? Selamat berjuang tentu saja. Ada juga Kang Asep Pulosari juga, apa kabar malam hari ini? Bos Samsu, teman-teman di Iluna, mudah-mudahan sehat selalu dan selamat beraktivitas walaupun di malam hari ini Pak Sam. Karena mengingat saat ini katanya cuaca di sana termasuk ada genangan air yang semakin meninggi katanya Pak Sam. Jadi memang membutuhkan perhatian kita semua gitu ya. Makanya teman-teman semangat terus untuk di sana begitu ya. Baik mitra JC dan seluruh Anda yang saat ini menyimak bersama kami melalui audio streaming, seperti tadi sudah diberikan bocoran oleh Pak Sampadar bahwa kita akan mengupas tentang bagaimana belajar menghormati orang lain, gitu Pak Sampadar ya. Semua kita penting untuk menyimak tema ini karena kita melawan kodrat kayaknya Pak. Kalau tidak bersosialisasi dengan orang ya. Karena kita makhluk sosial pasti akan terus berkomunikasi gitu. Terus berkomunikasi. Makanya mudah-mudahan sebagai sebuah pembelajaran dan ini sebagai sebuah pembekalan bagi kita di tahun 2019 Pak Sam. Kita jeda senak Pak Sampadar, dan sambil kita memberikan kesempatan untuk mitra JC di tema kita tentang bagaimana belajar menghormati orang lain. Nanti ada pertanyaan yang ingin didiskusikan bersama kita. Kami juga berikan kesempatan untuk Anda semua mitra JC. Kita akan jeda setelah beberapa yang lewat ini.
kesempatan ini dan teman-teman sedang bergerak. 107.7 FM Radio GIC Suara Peradaban Islam Jakarta. Kita masuk dengan pembahasan kita Mitra GIC tentang bagaimana belajar menghormati orang lain. Dan Pak Sambara akan diberikan kesempatan untuk Bapak langsung memaparkan. Nanti di sesi berikutnya kita akan berdiskusi bersama Mitra GIC. Mau menyapa dulu Pak Sam yang bergabung melalui Facebook, barangkali sudah bisa terlihat siapa-siapa yang sudah bergabung bersama kita Pak Sam. Terima kasih Kang Andi. Saya sampaikan salam buat Bu Linda, Bu Eti, Bu Yuyu, dan teman-teman yang sudah bergabung. Alhamdulillah mereka semua insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Mereka semua dalam keadaan bahagia dan insya Allah terus menyimak kita sampai akhir nanti. Diharapkan pula interaktifnya, pengalaman-pengalamannya, pertanyaannya juga insya Allah sampai kepada kita. Terutama tadi Kang Andi dikatakan bahwa di Provinsi Banten sana sedang terkena musibah, mudah-mudahan semua selesai dengan baik dan mudah-mudahan tidak terjadi lagi musibah yang merenggut banyak sekali jiwa. Kami di sini mendoakan semoga kegiatannya, tadi ada ilunan di sana, dalam keadaan sehat dan lancar sehingga bisa menolong banyak orang yang membutuhkan pada saat ini. Mitra yang dimuliakan Allah, mari pembahasan kita kupas, kita mulai. Kita sejenak barangkali saja merenung, sejenak barangkali saja konsentrasi, fokus, agar paling tidak kita bisa menerima apa yang hari ini, apa yang jam ini, apa yang detik ini kita pelajari. Sebab kalau tidak fokus, bisa jadi apa yang kita terima hilang begitu saja. Sambil tadi saya sudah menanyakan salam, insya Allah teman-teman kita juga di Facebook sudah berinteraksi. Ada Mas Bima juga, ada Pak Budi juga, ya. Mudah-mudahan juga mereka senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Tema yang tadi sudah diungkapkan yaitu bagaimana kita harus menghormati orang lain atau belajar menghargai orang lain, belajar menghormati orang lain. Mitra, bahwa setiap kita punya harga diri. Setiap kita ini adalah sempurna. Makhluk Allah yang paling sempurna itu ya manusia ini. Sehingga mestinya kalau kita sudah mengatakan kita punya harga diri, maka kita paham harga diri itu harus dihargai dengan harga yang tinggi. Nah, ini awalnya. Dan bahkan di awal dikatakan orang yang luar biasa adalah orang yang senantiasa memandang siapapun yang ada di depannya orang istimewa. Ini jadi catatan yang mesti semua kita pahami. Mengapa kemudian kita harus menghargai orang lain, harus menghormati orang lain? Rasulullah pun bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamunya. Anda seandainya bertemu teman Anda, tidak tersenyum, tidak say hello, tidak say sesuatu, tidak mengatakan sesuatu, betapa pelitnya Anda ya. Nah ini penting bagi kita untuk bisa dicerna, sebab yang seperti itu pun perlu dilatih. Banyak sekali di antara kita ini baru melihat saja sudah cuek. Banyak sekali di antara kita ini baru mendengar saja, belum menengok, baru mendengar ada si A, kita sudah mengacaukannya. Nah, hal seperti ini mesti kita anulir hari ini. Kita yakin bahwa kita butuh siapapun di hadapan kita. Karena kita adalah manusia yang senantiasa berinteraksi dengan yang lainnya. Jadi jangan kemudian, dia mah paling-paling, sudah nggak suka banget deh kalau ketemu dia. Jangan salah, bisa jadi orang yang tidak kita sukai justru akan membawa rezeki bagi kita. Jangan salah,
Kepada siapa yang kita hari ini mungkin membencinya, justru ia adalah guru kita. Ini hebatnya manusia. Kita harus sadar yang seperti itu. Semakin kita ini mungkin ya Bapak Ibu sekalian, mitra sekalian, semakin kita ini menelusuri hari demi hari, mestinya kita semakin sadar betapa kita butuh seorang teman. Betapa kita butuh doa dari mereka semua. Betapa kita hari ini butuh mereka mendoakan kita agar kita ini sehat walafiat, terus selamat, terus pintar, terus cerdas, dan lain-lainnya. Sungguh ketika kita sholat pun kita sudah mendoakan tetangga kita, mendoakan siapa saja yang ada di hadapan kita dan di samping kita, di sebelah kanan kita, sebelah kiri kita, depan kita, belakang kita, kita doakan. Maka rasanya akan sangat naif jika kita kemudian tidak menghormati, tidak menghargai yang lainnya. Nah, bagaimana cara kita bisa menghormati orang lain? Ada beberapa hal yang mesti kita pahami, yang mesti kita teladani, kita pelajari, kita renungi, kemudian kita terapkan, kita implikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita mesti memahami orang lain. Nah, ini penting. Sayang terkadang kita ini inginnya dipahami, namun kita sendiri belum memahaminya. Kita menuntut mereka untuk memahami kita, sementara kita tidak memahami mereka. Jika yang terjadi seperti itu, maka tidak ada lagi chemistry. Bahasa zaman sekarang mengatakan chemistry, atau match, atau berkesinambungan, atau bisa jadi akrab. Karena satunya hanya menuntut untuk dipahami, sementara orang yang ingin dipahami ini nggak memahami. Nah, ini penting. Yang pertama adalah bagaimana supaya kita bisa menghargai orang lain adalah kita harus memahaminya. Paham apa? Segalanya harus kita paham. Termasuk karakternya mestinya kita harus paham. Kalau kita memahami karakternya, jiwanya, cara mereka berpikirnya, cara mereka berkatanya, kita akan enjoy. Sekalipun mungkin kalau orang Medan berbicara itu keras sekali, tapi bukan berarti marah. Namun orang Jawa berbicaranya lembut sekali. Namun bukan berarti dia itu kelemar-kelemar gitu, bukan berarti dia tegas gitu. Nah, ini karena kita paham dan memahami. Nah, ini hal yang penting bagi kita adalah bagaimana kita memahami orang lain supaya kita bisa menghormatinya. Yang kedua, kita harus berpikir bahwa kita membangun saling menguntungkan. Membangun sesuatu yang saling menguntungkan. Dengan adanya dia saya beruntung karena saya akan mendapatkan sesuatu. Mungkin informasi, mungkin pembelajaran, mungkin dana, mungkin modal awal dan sebagainya. Namun jangan kemudian kita pelit, jangan kemudian kita menutup diri. Kita juga harus terbuka karena membangun sesuatu yang saling menguntungkan. Orang yang mengatakan itu ada istilah, ya kalau seperti itu kita harus pakai win-win solution, solusi tapi saling menang gitu. Jangan sampai salah satunya. Karena ada orang yang punya prinsip win-lose. Yang penting saya dapat, saya pemenangnya, you terserah. Ada juga mungkin orang yang justru lose-win. Sudahlah, nggak apa-apa, saya ngalah aja. Dia terserah aja seperti itu. Dia menang nggak apa-apa. Tapi kalau seperti ini terus tidak adil. Oleh karena itu harus tadi saya mengatakan bangunlah win-win solution atau bangunlah sesuatu yang saling atau saling menguntungkan, saling memberikan sesuatu yang sepadan, seimbang antara apa yang kita berikan dan apa yang kita dapatkan dari pertemanan kita, dari orang lain. Jika kita sudah seperti itu, yang ada adalah pasti menghormati. Tidak akan mengatakan, waduh, ngapain amat sama dia, paling saya nanti dapatnya begini, dia banyak kan saya sedikit. Nah, tidak ada lagi seperti itu karena terbangun saling keberuntungan. Nah, ini adalah hal yang mesti juga kita bangun, kita terus ikuti, terus kita rencanakan, terus kita laksanakan yang seperti itu. Yang ketiga, mitra, hilangkan rasa akunya. Kita harus menjadi orang yang empatik, mengerti betul dengan siapa kita berbicara. Jangan menganggap bahwa saya yang paling, inilah aku, yang paling begini, jangan sampai sekali.
Karena itu hal itu akan membuat orang lain juga akhirnya malas berteman dengan kita, malas dekat dengan kita. Karena nanti akan timbul yang namanya kesombongan. Nah, sebaik-baik kita adalah memahami dengan siapa kita berbicara, dengan siapa kita saat ini sedang berdiskusi, dengan siapa kita saat ini sedang membicarakan masa depan kita atau yang lainnya. Nah, jika kita memahami yang seperti itu, maka yang terjadi adalah benar-benar bisa match, bisa chemistry. Dan sudah seperti itu, kalau sudah seperti itu, yang terjadi adalah menghormati, menghargai. Kenapa? Kita bicara enjoy, kita bicara enak, yang mendengarkan enak. Nah, dia juga seperti itu, bicara sama saya tidak segan lagi. Ada Bu Santi, Bu Siti, apa kabarnya malam hari ini? Semoga ibu-ibu dalam keadaan sehat walafiat, dan berharap nanti sharingnya kepada kami terima, insya Allah kami siarkan, dan manfaatnya sangat luar biasa sekali. Karena ini adalah salah satu tools atau alat atau media di mana kita bisa menyebarkan kebaikan kita melalui media sosial, melalui video FB-nya, melalui radionya, atau melalui yang lain. Namun disinilah sebenarnya di mana kita ini mendapat kesempatan yang sangat luar biasa. Terus yang keempat, mitra, supaya kita bisa menghargai orang lain, jadilah pendengar yang baik. Ini penting. Terkadang yang terjadi adalah ketika kita bicara, kita mendominasi. Ketika kita ngomong, waduh, nggak ada titik komanya, terus saja. Bahkan partner kita tidak sama sekali diberi kesempatan untuk bicara. Belum selesai partner kita bicara, sudah kita cut, sudah kita potong, sudah kita berikan perlawanan. Nah, ini yang pada akhirnya akan menjadikan orang lain juga tidak lagi match dengan kita. Bagaimana kita akan bisa dihargai kalau kemudian kita tidak menghargai orang lain? Sejatinya ketika kita menghargai orang lain adalah menghargai diri kita sendiri. Biarkanlah ia berbicara sampai tuntas, kemudian kita memberi komen atau mungkin memberi apresiasi. Nah, ini penting bagi kita untuk bertindak seperti itu. Ketika lawan bicara kita, teman kita bicara, siapapun yang sedang bicara, dengarkan dengan baik. Oleh karena itu, belajar menjadi pendengar yang baik. Ini perlu. Jadi jangan terlalu cepat. Kadang-kadang otak kita ini karena saking pintarnya, saking cerdasnya, jadi begitu mendengar langsung respon. Ini kecerdasan kita, kecerdasannya luar biasa sekali. Manusia ini kalau digambarkan kecerdasannya itu sebenarnya bandingannya komputer yang tingkat tinggi yang sekarang belum ada. Karena apa? Kecerdasan manusia ini atau otak manusia ini kapasitasnya adalah perjalanan bumi sampai bulan 14 kali pulang pergi, atau 14 kali pergi pulang. Jika sekali jalan sudah 280.000 km, dikali 14 dikali 2, jadi cepat sekali. Komputer manapun belum ada yang bisa menandingi kecerdasan otak manusia. Nah, ini hebatnya. Oleh karena itu wajar terkadang kalau orang bicara langsung respon, langsung meluap-luap, langsung ngomong. Itu tanda kecerdasan. Namun sebaik-baik kita mesti kontrol. Sebaik-baik kita adalah orang yang menghargai orang lain tadi. Oleh karena itu ketika orang sedang berbicara, kita dengarkan baik-baik. Sampai betul-betul dia selesai, kita baru berbicara. Ada Bu Isida, kemudian Bu Asna. Luar biasa sekali. Terima kasih sudah bergabung dengan kita. Sudah saling belajar. Kita harapkan, ayo ramaikan program ini, QLM ini, sehingga menjadi hidup dan lebih hidup lagi. Kemanfaatannya pun insya Allah bertambah. Ada Pak Ujang, apa kabarnya Pak Ujang? Semoga Pak Ujang Suherman dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan, mitra. Kita harus paham, yang kelima adalah kita saling membutuhkan. Mengapa kita saling membutuhkan? Tadi saya katakan, mengapa kita saling membutuhkan? Bahwa kita ini makhluk sosial,
makhluk yang saling membutuhkan satu di antara yang lainnya. Makhluk yang terus berinteraksi, interaksi antara satu dan lainnya. Tidak mungkin saya berdiri sendiri, tidak mungkin sama sekali. Tidak mungkin saya bergerak sendiri dalam hal apapun. Jadi kita butuh orang lain. Katakanlah begini, saya ini tidak bisa masang bata ketika saya ingin membangun sebuah rumah. Maka saya harus memanggil orang yang ahlinya. Siapakah ahlinya? Ya tukang batu, gitu kan? Ini. Atau tukang batu kepengen mendengar ceramah-ceramah seorang ustadz. Nah, maka tukang batu tadi ya harus memanggil ustadz untuk berceramah kepada tukang batu tersebut. Jadi tidak ada orang yang bisa berdiri sendiri. Oleh karena itu kita harus sadar bahwa kita saling membutuhkan. Sadar bahwa kita ini butuh. Jadi jangan kadang-kadang kita lupa bahwa saya bisa kok dengan ini, saya bisa kok itu, saya bisa kok. Dalam satu motivasi dikatakan, angka 1 terlalu sulit, terlalu berat untuk bisa menjadi sukses. Oleh karena itu apa? Kita butuh partner, kita butuh orang lain, kita butuh tenaga orang lain, begitu. Kita butuh support orang lain. Jadi tidak mungkin lagi sesuatu itu dikerjakan oleh diri kita sendiri. Oleh karena itu ingatlah yang kelima adalah kita sadar kita saling membutuhkan. Seorang suami butuh istri, istri butuh suami, anak butuh bapak ibu juga butuh anak. Jadi terus seperti itu yang harus kita sadari. Menjadi catatan penting. Hal-hal yang kadang-kadang menjadikan kita ini egonya tinggi adalah ketika kita merasa bahwa kitalah yang saya bisa, saya tidak perlu orang lain. Padahal yakin bahwa kita memerlukan orang lain, sekalipun pekerjaan itu pekerjaan kecil, memerlukan orang lain. Jadi jangan salah, jangan anggap bahwa kita ini menjadi orang yang paling mampu, jangan anggap bahwa kita ini menjadi orang yang paling hebat gitu. Tidak ada orang hebat di dunia ini. Setelah kita tadi saling mengerti, memahami, saling butuhkan, yang keenam adalah kita saling menjaga segala tindakan sahabat kita, menjaga tentang kejelekan-kejelekan sahabat kita. Ingat, sangat mudah orang menggunjingkan orang lain, sangat mudah orang menceritakan hal-hal yang jelek terhadap orang lain. Padahal sebaik-baik kita adalah mestinya mengumpatkan atau mestinya menutupi rapat-rapat kejelekan sahabat kita, kejelekan orang lain. Bagaimana kita bisa menghormati kalau kita saja sudah menjelek-jelekan orang lain? Ini nggak mungkin. Orang yang bisa menghormati orang lain adalah orang yang baik terhadap orang lain, sekalipun ia mungkin pernah bersalah dengan kita. Namun kalau kita dalami lagi, mitra, orang yang pernah berbuat sesuatu yang tidak baik terhadap kita, itu sebenarnya guru yang paling baik bagi kita. Tanpa ia berbuat seperti itu, mungkin introspeksi kita tidak sekencang ini. Tanpa ada orang memberitahu kita dengan keras, mungkin kita tidak sehebat ini. Kita mesti sadar seperti itu. Terkadang kita ini karena egonya tinggi, ada orang mengatakan sesuatu dengan keras atau dengan nada tinggi, kita balas lagi dengan nada tinggi lagi. Kita sayangkan sebenarnya. Padahal siapapun orang yang hari ini marah pada kita adalah itu orang baik. Kenapa? Minimal kita akan mendengarkan dan memahami bahwa saya salah berbuat sesuatu. Ibu Novita, apa kabarnya malam hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pak Soleh juga, insya Allah juga dalam keadaan sehat. Ayo terus kita ramaikan. Ibu, Bapak ikut bergabung dengan kita, boleh bertanya, boleh pengalamannya, sehingga akan menjadi lebih hidup lagi gitu.
Nah, disinilah hebatnya tadi. Jangan sampai kita menjadi orang yang suka menggunjing orang lain, yang suka menceritakan kejelekan orang lain, agar kita mampu menghormati orang lain. Saya ulang kembali bahwa orang yang marah-marah dengan kita, orang yang berbuat mungkin menyakitkan hati kita, sebenarnya adalah guru yang baik bagi kita. Karena dengan perbuatan itulah kita akan menjadi orang yang lebih hati-hati ke depannya, akan menjadi orang yang introspeksi dirinya tinggi, akan menjadi orang yang paham terhadap sesuatu. Maka dalam satu riwayat, sahabat Ali radhiyallahu anhu menangis kalau hari ini belum ada orang yang marah pada beliau. Ini sebenarnya kuncinya. Nah, mulai hari ini carilah orang yang marah-marah pada kita, kemudian catat kemarahannya. Yakin sahabat kami, mitra kami, Bapak Ibu sekalian akan menjadi hebat luar biasa. Ketika kita dimarah atasan kita lagi baik dengan kita. Ketika kita dimarah oleh kepala sekolah kita karena kita guru, kepala sekolah lagi baik dengan kita. Ada mungkin yang bertanya, Pak, kalau marahnya tiap hari, itu orang baik sekali tiap hari marah-marah. Jadi mestinya diterima dengan lapang dada ya. Jangan kemudian orang marah kita lawan dengan kemarahan lagi. Orang marah kita lawan lagi dengan, atau kita counter dengan sesuatu yang lebih tinggi lagi ya. Ini kita sayangkan. Yang seperti itu yang mestinya kita anulir. Nah, yang ketujuh mitra, ini penting sekali. Kita harus saling tolong menolong. Kalau kita berbuat baik, kita menolong orang lain, niscaya ia akan mengingat-ingat kita. Ada satu hikmah yang mesti kita renungi. Ketika kita menolong orang lain, cepat-cepat lupakan. Nah, ini kalau kita menolong orang lain, apapun yang kita berikan, cepat-cepat kita lupakan. Namun, kalau kita diberi sesuatu oleh orang lain, ingatlah itu. Yang terjadi apa? Kita akan termotivasi untuk memberi dan memberi terus. Kita akan termotivasi untuk mengingat orang-orang yang telah menolong kita. Tidak melupakan. Jadi kalau ada istilah kacang lupa kulitnya, di sini nggak berlaku sama sekali, karena kita tidak seperti itu. Kita tetap akan mengingat orang yang baik dengan kita. Ketika hari ini kita memberi, yakin pada suatu saat kita akan diberi. Jadi jangan kemudian kita memberi sesuatu lalu inginnya mendapat balasan langsung. Ini impossible. Tapi yakin itu catatan bahwa kita akan diberi. Mungkin bukan ke kita tapi anak kita. Mungkin bukan anak kita tapi cucu kita. Jadi terus seperti itu. Maka tidak ada ruginya ketika kita ini berbuat baik. Ketika ini terus melakukan hal yang baik. Saling tolong menolong adalah hal utama bagi kita. Dan diwajibkan untuk kita untuk seperti itu. Kepada Mbak Yenti, alhamdulillah juga ikut bergabung. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Ibu Hamidah juga ikut bergabung, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kami sangat menanti uluran pemikirannya agar diskusi ini lebih hidup lagi, lebih meriah lagi, lebih manfaat lagi gitu ya. Gitu. Itu yang ketujuh, kita saling tolong menolong. Yang kedelapan, setelah kita paham saling tolong menolong, kita harus sering konteks ternyata. Wah, saat ini sangat mudah untuk saling kontak itu, untuk saling memberi informasi, untuk saling menyapa. Jadi ternyata seperti itu. Yang saya amati, karena saya banyak sekali punya sahabat baru di grup-grup WA atau Telegram. Kita ngobrol dengan tulisan begitu akrabnya. Namun 2 hari kemudian lupa. Nah, kenapa kok terjadi lupa? Karena kan banyak sekali. Namun kalau kita kemudian menyapanya kembali, kita akan ingat. Nah, ini pentingnya. Ternyata kita harus terus menyapa teman-teman kita, sahabat kita, sekalipun sesibuk apapun kita. Nah, ini penting.
Nah, yang terjadi, mitra, dengan alasan kesibukan, bisa jadi jangankan teman kita, saudara kita pun kita lupakan. Ini terjadi. Nah, kalau sampai terjadi seperti itu, bagaimana kita bisa menghormati yang lain? Nah, inilah kuncinya. 8 hal yang luar biasa sekali ini yang menjadikan kita menjadi orang yang mampu menghormati orang lain. Karena yakin bahwa setelah kita menghormati pasti memberikan harga yang tinggi. Dan pesan untuk sahabat semua, teman kita adalah sesuatu yang kita butuhkan. Teman kita adalah sahabat yang kita butuhkan doanya, sahabat yang kita butuhkan pemikirannya, sahabat yang kita butuhkan segala upayanya agar kita semua menjadi orang yang baik. Nah, ini hebatnya. Dan jika hari ini kita senantiasa membangun persahabatan, membangun pertemanan, membangun hormat terhadap sahabat kita, memberikan harga tinggi terhadap sahabat kita, maka yakin kita tidak akan pernah kekurangan teman. Satu hikmah mengatakan, kalau kita kehilangan materi, itu kecil sekali. Kehilangan jabatan, kecil sekali. Kehilangan teman, sekalipun satu, sangat banyak. Ingatlah bahwa kalau kehilangan teman, sekalipun satu, ternyata banyak sekali. Sebab dari satu teman itu bisa berpuluh-puluh teman saya dapatkan. Saya kenal si A punya teman B, C, D, E, F, G, H, I, dikenalkan sama saya. Itulah hebatnya kalau kita berteman. 1+1 sama dengan tak terhingga. Namun yang paling penting lagi adalah jangan sampai kehilangan semangat. Karena kalau kita kehilangan semangat, kita akan kehilangan segala-galanya. Begitu, Bang Andi, pengantar kita di malam hari ini. Ya, sudah 8 tadi Pak. Iya, betul ya. sekali. Ini sangat renyah sebenarnya Pak. Iya. Dari poin-poin ini mudah dicerna, Iya. mudah dipahami apa yang dimaksud gitu ya. Iya. Sampai tadi di poin-poin akhir bagaimana harus saling tolong menolong. Betul. Gitu ya. Dan mudah-mudahan Mitra JC ada inspirasi baru buat kita sekali lagi menyiapkan untuk 2019. Satu hal yang cukup penting baik kita sadari adalah bagaimana kita bisa belajar menghormati orang lain, karena Betul. ketergantungan kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, baik itu keluarga kita, orang lain tersebut, guru kita, gitu ya, teman kita, karyawan kita, Betul. dan siapapun yang ada di tengah-tengah kehidupan kita, begitu Pak Sam. Iya, betul sekali. Menarik sekali untuk Mitra JC yang saat ini, terutama yang Anda bergabung bersama melalui Facebook di live kami di Facebook Sambadar. Silakan Anda juga bisa berteman, dan insya Allah kita akan terus bersama kami di program QLM. Izinkan kami jeda sejenak Mitra JC, sambil Anda juga mungkin menambahkan kehangatan malam hari ini sambil menyiapkan teh manis kesukaan Anda, barangkali makanan ringan sebagai teman setia juga malam hari juga boleh kami ingatkan Anda kembali. Baik Mitra JC, kita jeda. Ada Maher Zain The Power untuk Anda.
Ya, baik Mitra GIC dimanapun Anda berada, kembali kita akan lanjutkan lagi di sesi terakhir nih Mitra GIC. Terima kasih untuk Anda yang terus bertahan bersama kami, baik Anda yang menyapa kami melalui audio streaming di www.islamicstripcenter.org.id atau juga untuk Anda yang saat ini sedang bergabung bersama kami melalui eh, audio streaming dan juga live Facebook kami di eh, Facebook Sambada, begitu ya. Iya. Dan kita juga menyapa mitra yang saat ini sedang bergabung melalui FM 107.7 ya. Mitra JC, kita sudah masuk sekali lagi sesi terakhir dan Iya. ini diberikan kembali kesempatan kepada Pak Sambada kita untuk menggali kembali sebenarnya bagaimana untuk bisa terus belajar menghormati orang lain, Pak Iya. Sam. Terima kasih Kang Adi. Mari mitra kita lanjutkan pembelajaran kita. Sebelumnya saya sapa dulu ada Bu Novi, Mas Galih, dan yang lain. Alhamdulillah sudah bergabung dengan kita. Terus saja bergabung dan terus saja memberikan inspirasi pada orang lain, karena insya Allah menjadi orang-orang yang nantinya jadi panutan bagi orang lain. Mitra, kita akan lanjutkan memperdalam bahasan bagaimana cara menghormati orang lain, atau bagaimana kita menjadi orang yang benar-benar bisa menghormati orang lain, atau belajar menghargai, menghormati orang lain, yaitu cara menghargai orang lain dengan 7B. Ini caranya, cara yang simple, cara yang mudah, agar kita ini menjadi orang yang mampu menghargai, mampu menghormati yang lainnya, siapapun dia, mau dia itu lebih muda, mau lebih tua, mau perempuan, mau laki-laki, sama saja. Kita mestinya seperti itu. Yang pertama, B yang pertama adalah bersikap ramah. Luar biasa kalau kita ramah, diterima dimanapun kita berada. Keramahan itu nilainya sangat tinggi sekali, tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Orang kita bilang itu andap asor gitu, atau orang kita bilang itu kesopanannya ini bisa dipertanggungjawabkan. Kesopanannya luar biasa ya. Tiada duanya, katanya seperti itu. Nah, ini ramah. Bersikap ramah artinya kita akan menjaga etika. Etika di mana di suatu tempat diberlakukan. Ini yang namanya hukum de facto. Faktanya seperti itu. Walaupun secara de jure tidak tertulis, namun itu berlaku. Nah, kalau kita bisa seperti itu, kita bisa ramah, maka kita bisa diterima oleh siapapun. Jadilah orang yang paling ramah dimanapun kita berada. Yang kedua, setelah kita bicara ramah adalah bersikap adil. Adil ini memang pengertiannya sangat luas. Kalau kita bagi-bagi uang, untuk yang masih SD umpamanya, sama dengan yang SMA, bisa jadi tidak adil. Karena kebutuhannya sudah berbeda. Adil justru harus dilihat konteksnya, dilihat situasinya. Tapi siapapun yang berbuat adil, maka di situ akan mendapatkan harga tinggi sekali. Jadi jangan miring. Terkadang kita ini gara-gara si A ini kemudian kita condongnya ke si A. Gara-gara si B ini kemudian kita condongnya ke si B. Namanya tidak adil. Jadi berbuatlah adil, karena adil membuat kita berharga tinggi. Keadilan bisa disesuaikan dengan situasi kondisinya. Setelah kita adil, yang ketiga adalah berdamai. Nah, ini penting. Jadi jangan sampai kita ini di mana-mana mencari musuh. Kita di mana-mana itu mestinya mencari teman. Banyak sekali lagu-lagu yang mengatakan mencari teman memang mudah gitu. Mencari teman tidak mudah, tapi mencari musuh memang mudah gitu ya. Nah ini. Jadi di mana-mana mestinya kita ciptakan kedamaian. Berdamai dengan siapapun. Berdamai dengan orang yang baru kita kenal pun kita berdamai. Jadi tidak usah harus negative thinking. Orang berdamai itu selalu positif. Dia selalu memberikan sinyal baik terhadap siapapun. Kalau kita sudah bisa berdamai, maka di situ kita akan mudah bergaul. Kalau kita bisa menunjukkan kedamaian kita, maka akan diterima oleh siapapun di hadapan kita, sekalipun itu mungkin masih muda, itu mungkin masih baru,
itu mungkin masih katakanlah orang yang sekalipun itu orang yang sangat tegas dengan orang lain, tapi kalau kita mampu menciptakan kedamaian akan diterima di bidang apapun seperti itu. Jadi ciptakan kedamaian atau berdamai. Yang keempat, berkompromi. Nah, ini yang tadi hubungannya dengan win-win solution. Kita harus berkompromi. Arti kompromi itu ya agree to, gitu. Setuju dengan apa yang mereka ungkapkan. Sekalipun nanti mungkin kita katakanlah punya bentengnya, gitu. Tapi kita harus orang bilang itu ngeyel gitu. Tidak usah harus ngeyel dulu, tapi kita proaktif dulu. Ini berkompromilah. Oke lah apa yang dikatakan mereka. Sebab yang terjadi, saya juga ngalami ini belum lama ini, ketika ternyata saya counter, malah menjadi malapetaka, malah menjadi permusuhan, malah menjadi lari dia. Oleh karena itu mestinya kita iyakan dulu. Oke, kalau ide Anda seperti itu, pemikiran Anda seperti itu, oke, kita terima. Namun kita perlu kaji, mestinya seperti itu. Namun terkadang kita tidak kuat untuk yang seperti itu, sehingga kita langsung counter, nggak bisa seperti itu salah, ini yang benar seperti ini. Yang terjadi bagaimana? Akhirnya divorce itu cerai atau akhirnya lari, yang semestinya kita jadi teman malah lari gitu ya. Nah ini jadi pemikiran juga. Nah itu berdamai. Yang kelima, berikan dukungan, saling support. Apapun yang dikerjakan oleh sahabat kita, teman kita pada saat ini, berikan apresiasi yang sangat tinggi. Tidak apa-apa, tidak mengapa sekalipun nanti hasilnya tidak maksimal gitu. Tapi kita katakan bahwa wah Anda sudah luar biasa sekali. Anda mengambil kebijakan yang sangat top banget. Walaupun mungkin saya paham bahwa ini masalah gitu. Tapi kalau kita orang yang baik, kita orang yang memahami bahwa kita akan berteman, maka yang ada adalah kita support, kita dukung. Memberikan dukungan itu salah satu hal yang orang lain akan sangat-sangat menghargai kita. Itu berikan dukungan. Maka ada istilah dukung dong gitu. Baik secara moral maupun material gitu kan. Ya itu ada istilah seperti itu. Jangan sampai kita tidak mendukung apa yang orang lain kerjakan. Jangan sampai kita iri terhadap orang lain kerjakan karena mungkin kedepannya itu akan lebih sukses dibanding kita. Mestinya kita dukung aja, kita like aja lah gitu. Zaman sekarang itu like. Oke, you mengerjakan sesuatu yang sama dengan saya, tapi saya hormati, saya like, saya support, you hebat, gitu ya. Karena kalau tidak mengatakan seperti itu kita yang rugi. Umpama kita punya teman berbisnis yang sama, kita bisnis yang sama. Kalau kita orang positive thinking, oke, saya dukung Anda berjalan, Anda menjadi luar biasa, Anda semoga hebat. Kalau nanti saya ada kekurangan, saya datang ke Anda, bisa pinjam kan gitu ya. Atau kalau saya ada kekurangan, Anda akan memberi dukungan pada saya. Nah, ini pentingnya kita memberi dukungan. Yang keenam, bangun hubungan saling percaya. Jadi mestinya kita ini adalah orang-orang yang baik, yang saling memberi kepercayaan pada orang lain. Jangan mengecas, jangan kita ini maunya diri kita aja gitu. Maaf, maunya saya aja yang dihormati gitu. Ya. Kita mesti saling memberikan kepercayaan pada orang lain. Nah, setelah itu yang ketujuh, beri apresiasi. Berikan apresiasi pada orang lain. Berikan penghormatan pada orang lain. Sekecil apapun hasilnya, kita berikan apresiasi. Tadi saya katakan, Anda luar biasa sekali. Anda hebat banget. Anda top banget gitu ya. Saya yakin Anda berhasil. Nah, berikan apresiasi.
Dengan apresiasi itulah dia akan menghormati kita, dia akan mengenang kita. Jadi jangan datang-datang kemudian malah mengatakan sesuatu yang tidak mendukung. Ini kesalahannya. Nah, inilah 7 hal yang bisa kami sharingkan kepada Anda semua agar Anda menjadi orang yang benar-benar bisa menghargai, menghormati orang lain dengan cara yang sangat sederhana, yang sangat simpel, dan kemudian akan menjadi akrab, berteman, dan tentu tadi saya mengatakan membangun saling menguntungkan atau membangun sesuatu yang insya Allah maslahat bersama. Nah, ini pentingnya bagaimana kita ini menjadi orang yang hari ini mampu menghargai orang lain. Gitu Kang Andi. Oke, baik. Ketujuhnya sudah disampaikan oleh Pak Sambadar. Iya. Kali ini Mitra JC tentang bagaimana kita bisa belajar menghormati orang lain. Iya. Ya, ini satu bingkisan yang kami hadirkan untuk Anda semua, terutama yang bergabung bersama kami di program QLM edisi terakhir untuk tahun 2018, begitu ya. Dan seperti apa QLM wajahnya di 2019, tentu saja Anda harus ikuti bersama kami terus, yang pilihannya cukup banyak sekarang gitu kan ya. Bisa Anda di Play Store Radio JIC, silakan di aplikasinya di-download saja. Anda juga bisa menyapa kami melalui audio streaming di www.islamicstripcenter.org.id. Iya. Atau juga untuk Anda yang bisa mendengarkan siaran kami melalui live Facebook atau juga live FM 107.7. Iya. Nah, baik Pak Sambadar, kita sudah di penghujung kebersamaan menemani Mitra JC. Saya rasa dengan poin-poin tadi Mitra tidak mengesampingkan, memerlukan dan pasti mengambil inisiatif untuk mencatat poin-poin tersebut sehingga kita bisa mengulang dan mengingatnya kembali di kesempatan yang lain, begitu Iya, Pak Sambadar. betul. Tapi biasanya kita selalu punya catatan akhir nih Mitra JC, di mana catatan akhir ini mengakumulasi dari awal kita mengupas tentang bagaimana belajar menghormati orang lain sampai di penghujung pembahasan tadi, begitu Pak Sambadar. Silakan, apa yang menjadi closing statement atau catatan akhir dari pertemuan kita tentang tema belajar menghormati orang lain? Iya. Terima kasih Kang Andi, Mitra. Marilah kita renungi sejenak tentang bagaimana kita ini bisa menjadi orang yang menghargai orang lain. Jika kita ingin dihargai orang lain, maka hargailah setinggi-tingginya orang lain itu. Ini adalah catatan penting bagi kita. Jika hari ini kita ingin dihargai orang lain, maka hargailah orang lain setinggi-tingginya, semampu kita orang lain itu. Pada kenyataannya banyak sekali orang yang berbuat sulit akan hal itu. Jika kita tidak mempercayai orang lain, bagaimana orang lain percaya dengan kita? Maka bangunlah kepercayaan di antara kita dengan sahabat kita, dengan teman kita. Yang ketiga, bangun pula win-win solution. Solusi-solusi yang saling menguntungkan. Bukan win-lose atau sebaliknya lose-win. Jika kita menjadi orang yang saling menguntungkan, tentu kita akan berjalan berdampingan searah sejalan. Tidak ada yang ke kanan, tidak ada yang ke kiri. Atau bahkan mungkin tidak ada yang selononggoi, lari duluan gitu. Karena kita paham bahwa kita saling menguntungkan. Mitra, ketika kita menghormati teman kita, sejatinya kita sudah membangun satu peradaban penting dalam kehidupan kita. Kita yakin bahwa pikiran kita lah yang dari awal akan mengatakan sesuatu. Maka pikirkan sesuatu yang positif. Karena pikiran akan menjadi kata-kata. Katakanlah sesuatu yang positif kepada teman kita. Kata-kata akan menjadi tindakan. Beraksilah yang positif terhadap teman kita. Tindakan akan menjadi kebiasaan. Biasakan berbuat baik dengan teman kita. Dan kebiasaan menjadi peradaban. Kebiasaan akan menjadi karakter. Maka bangunlah karakter yang baik terhadap teman kita. Yang akhirnya
karakter akan menjadi peradaban. Jika kita semuanya sudah baik, maka peradabannya pun baik. Kalau semuanya sudah baik sampai kepada peradaban yang baik, saya nggak yakin bahwa kita adalah orang yang merugi. Namun sebaliknya, kita orang yang hari ini beruntung. Salam hormat teman kita, Ibu Titi Kusmiarti, teman saya SMP, dan ada di pucuk gunung sana. Alhamdulillah bisa bergabung. Ibu Neng, semoga malam hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat. Salam pada teman-teman. Saya tidak menyangka juga Bu Titi dari jauh sekali dari Jakarta karena berada di bawah Gunung Slamet, ternyata masih bisa melihat, masih bisa mendengarkan, masih bisa insya Allah berkomunikasi. Ini adalah bagaimana kita tadi di closing statement menghargai orang lain. Yakin bahwa saya adalah mulai hari ini akan berperilaku sesuai dengan kemampuan saya, namun saya yakin bahwa saya bisa menghargai, menghormati yang lainnya. Sebab saya berpikir alangkah ruginya saya kalau hari ini saya belum menghargai, belum menghormati yang lainnya. Salam dari radio. Terima kasih sudah bergabung. Insya Allah kita jumpa di 2019, mungkin dengan wajah yang berbeda, dengan diskusi yang berbeda. Sekali lagi terima kasih sudah bergabung dengan kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian diskusi kita malam hari ini, Mitra JC. Semoga menjadi catatan indah bagi kita. Sedikit waktu dan sedikit peluang ini mudah-mudahan terus kita bisa manfaatkan. Begitu ya Mitra JC, dan selamat beristirahat. Tentu saja salam kami untuk keluarga Anda semua. Dengan pamitnya Pak Sambada dan juga pamit undur diri dari ruang dengan Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.